warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma iqdi hajatina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darain. Al-ajabu qulul ajabi mimman yahribu mimma la infaqalahu anhu wa yatlubu malan baqa'alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar. Al-ayah. Harabul abdi min maulahu biqbalihi ala syahwatihi wa mutaba'atihi hawahu wa dhalika natijatun amiyyin qalbihi wa jahlihi bi rabbihi li'annahu istibdal alladhi huwa atna billadhi huwa khairun wa asrul fana'i alladhi la baqa lahu 'alal baqi alladhi la infaqa lahu anhu walau kanat lahu basyiratun la asaral baqi 'alal fani wala fa'ala ma fa'alahu sihratu fir'aun lamma amanu min rabbihim idlam yahlifu bima wa'adahum bihi fir'aunu minal ihsan wal in'am wat taghribi wal ikram walam yaqtarisu bima tawa'adahum bihi minal ajabi wal khardi wal salbi ala juju'in nakhli bal qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana al-ayah ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar dan sangat agung, yaitu dijadikannya kita mencari ataupun menjadikannya sebagai penuntut ilmu agama, ilmu yang berhubungan dengan ilmu batin, yaitu ilmu tauhid sampai kepada ilmu tasawuf. Di sini menceritakan tentang pentingnya seseorang tuh ibaratnya tabukanya mata hati. Jadi mata hati itu harus sampai terbuka. Kalau kada terbuka, maka mata yang zahir saja yang bisa melihat. Akan tetapi kalau mata yang zahir ini terbatas. Sedangkan tujuan kita, maksud kita adalah sampai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kada terbuka mata kita, jangankan ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifat kepada Nabi pun kada sampai. Jangankan ma'rifat kepada Nabi, ma'rifat dengan diri pun kada tetamu. Apalagi ma'rifat yang disebut dengan ajaibul qalbi ataupun beberapa rahasia tentang ketuhanan. Jadi apa garang penyebab daripada hati kada terbuka? Nah, di sini dijelaskan tentang penyebab-penyebabnya, di antaranya Jahidin di sini.
alangkah anehnya barang yang aneh, jadi yang artinya nih, yaitu orang yang lari dari satu perkara dan dia tidak terlepas daripadanya itu. Nah, maksudnya lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendak mencari kemuliaan nih nah. Hendak mencari keuntungan nih nah. Lari daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dirinya tuh kada berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memisahkan itu adalah orang tuh lalai benaham. Yang memisahkan tuh lupa. Nah. Kemudian dia lari dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mencari malan, yaitu harta. Kayak kita nih nah, mencari harta, kehidupan. Baka Allahu, menurut dia tuh harta tuh baka kekal. Padahal adalah fana sementara. Anggapan kita nih, sabarataan manusia kasana kemari dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dipikirkan adalah malan, yaitu harta. Perasaan harta tadi segala-galanya. Akhirnya lari daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu kada terpisah. Itu Bang. Kada terpisah lawan makhluk ini, kada terpisah. Kalau secara ilmu kita boleh mengetahui Allah itu kada terpisah. Dengan ilmu nih kita tahu, tetapi kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasat, maka bukan dengan ilmu memandang, akan tetapi dengan kasat, yaitu dengan miskatun nubuwah ataupun miskatul aulia, dengan cahaya ataupun lampu daripada kenabian dan bisa lampu daripada kewalian. Jadi yang dilihat, yang melihat adalah matanya, mata hatinya, bahwa Allah itu nah kada terpisah. Kalau kita nih ibaratnya kada terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu melewati ilmu yang disebut ada nur ilmu. Nah, makanya aja Imam Al-Ghazali bertauhid itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan orang yang munafik. Berbicara saja ketuhanan, berzikir saja la ilaha illallah, tetapi hatinya masih ingkar, masih syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik arti kata orang tersebut masih kada yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah tauhidnya orang munafik. Yang kedua adalah tauhidnya lepas daripada munafik, yaitu tauhidnya orang awam, yaitu mencari ilmu agama, belajar ilmu sifat 20 awalnya, kemudian dinaikkan lagi martabat macam-macam, kemudian disifatkan lagi paham, kemudian af'alnya paham, kemudian paham lagi tentang zat Allah Subhanahu wa taala, paham, kitabnya ada, gurunya ada, kemudian dipakai iya. Nah, itu namanya adalah orang tersebut bertauhid orang awam. Nah, ilmunya banyak, kitabnya banyak. Mungkin ilmu tauhid kalau di pesantren tuh yang tertinggi adalah tauhid dasuki. Nah, pahamnya, af'alnya, sifatnya, zatnya paham. Tetapi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, walaupun paham, ini adalah tauhid orang awam namanya. Nah, bertauhid juga orang tuh. Karena apa? Sesuatu perkara tauhidnya harus melewati pemikiran akal. Nah, jadi diakali dulu, dipikirkan dulu, ditapakurkan dulu, dimurakabah dulu, dimusahadah dulu kan. Nah, itu berarti adalah
tauhidnya orang awam. Nah, jadi kalau orang bilang musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perasaan tetapi melewati akal. Berhenti dulu, termenung dulu, merenung dulu. Nah, itu masih awam. Nah, itu pun ujar ulama, apabila kada memakai daripada renungan tersebut, maka kalau kada merenung, kalau kada memakai, kada tafakur, kada muraqabah, kada musyahadah, orang tersebut dikatakan masih lalai. Nah, jadi lalai terus kita tuh. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada. Dan ketika lalai tersebutlah orang tuh masih dalam keadaan berdosa harus hidup. Nah, ada musyahadah, ada muraqabah. Nah, padahal ilmunya tadi dipaham. Setelah mengaji dipaham, dipakai juga, tetapi kada merasakan di hati. Nah, maka itu awam ya. Dia Imam Ghazali itu masih awam. Orang tersebut tuh. Walaupun mengaji sudah sampai tingkat tinggi tauhidnya nih. Puncak sudah, paham sudah. Tetapi ibaratnya pakai akal masih pakai akal. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang ini bertauhid masih nur ilmu orangnya. Nang ketiga, orang tuh bertauhid ibaratnya dibari, hatinya tuh dibari, kasab dibari, kasabnya dibari, jadi tanpa menggunakan akal dan ilmu lagi. Menjadi sudah hatinya. Itu tauhid nang ketiga. Kalau tauhid nang keempat, ujar Imam Al-Ghazali itu, orang tuh karam bujur sudah. Lawan dirinya pun gak dipinando. Kada pinando lagi lawan dirinya. Yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebertaan. Bahkan melihat dirinya pun yang dilihat Allah sebertaan, Tuhan sebertaan. Nah, apabila merasa nangka ini orang ini, nah, ini pun ja Imam Al-Ghazali ibaratnya orang yang sampai tauhid yang merasa kada di dirinya tuh, nah itu banyak lagi tingkatannya tuh. Dan kada kawa dikisahkan. Kalau dikisahkan kita bingung. Tapi orang-orang yang merasakanlah yang kau merasakan, akan tetapi kada kawa dikisahkan tauhid yang tingkatan tinggi tadi. Nah, apabila orang itu diberi oleh Allah Ta'ala kepahaman yang kayak ini nih, diberi oleh Allah Ta'ala ibaratnya rasa yang kayak ini nih, nang rasa tenggelam, ibaratnya kada ada yang dipandang, kada ada yang dirasa, bahkan lawan dirinya pun kada paham, walaupun orangnya tuh duduk di rumah aja. Nah, walaupun orang tuh menukang aja gawiannya, berjualan aja orangnya, ada terlalu banyak monolog, ada terlalu banyak kitab, maka orang lebih unggul, lebih utama daripada orang yang ada dapat ini nih. Nah, inilah ibaratnya pemberian makrifat tadi. Nah, itu ujah dalam kitab ini, mimma la infaqalahu anhu, yaitu orang tuh kada lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak. Jadi yang kada lepas tadi ada dengan ilmu memahami, ada dengan rasa. Kalau ilmu tadi karena kita belajar ilmu sifat 20 sampai ke puncaknya. Tetapi nang merasa tadi dirasakan. Arab tu Rabbi birabbi. Arab tu Rabbi birabbi. Dirasakan. Tapi kada berpikir lagi orangnya. Datang seorang al-warid katanya, datang seorang. Nah, rasa orangnya menjongkong aja, tapi hatinya nih dirasakan. Dan rasa ini kada kawa dimiliki oleh orang lain pulang. Walaupun dikisahkan dan orang lain pun ibaratnya
bisa paham atau kada. Nah ini nang rasa inilah nang diperjuangkan oleh para orang ahli sufi supaya dapat. Rasa inilah yang dimujahadahkan sampai menghabiskan waktu malam dan siang. Rasa inilah ibaratnya bebuhannya tuh mencari kemana supaya dapat. Gurunya siapa? Walaupun di ujung menghabiskan harta kali bapak, asalkan ketemu dengan Fatihul Ghaib, yaitu tukang bukakan. Nah, ini orang yang bujur-bujur mencari itu. Tapi kalau orang kada mencari itu ya kayak itu bang. Karena dikatakan manjada wajada, barang siapa mencari pasti ketemu. Itu bang. Manjada wasala, barang siapa yang bersungguh-sungguh wasila. Nah, kayak itu juga. Barang siapa yang mencari sampai gini. Kisah-kisah orang zaman dulu kan, saking tugulnya, tak dapat juga tuh. Apalagi ilmu nang ini nih, ilmu ketuhanan nih, ma'rifatullah sampai jat nih nah. Tetapi dia Imam Ghazali paling kada di akhir umur dapatnya tuh tetamunya tuh. Nah jahidin, fa innaha orang nang tadi tuh nah, kada tahu bahwa Allah tuh kada terpisah. Fa innaha la ta'mal basar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Dia itu bukan buta mata, bukan buta nang matane, akan tetapi mata hati yang buta, yang ada di sudur, ada di hati. Nah itu gara-garanya. Jadi orang tuh ibaratnya kada tahu Allah Ta'ala tuh parak, kada terpisah. Nah, karena mata hatinya nang buta, bukan mata nang luar nih. Hawa saja, melihat saja, nah, bisa saja meninggalkan mana duit, mana makanan, mana tempe, mana tahu, kau aja membedakan. Tetapi kada tahu Allah tuh parak bener bang Sidin, kada tahu Sidin. Dipadahkan ilmunya sudah parak, tapi Hidin kada merasa kayak apa juga. Dikisahkan Allah tuh paraknya, Hidin kada merasa. Jadi orang ini buta, akan tetapi butanya adalah buta hati. Nah, ini apabila orang ini sudah tetamu mata hatinya terbuka, aja orang tuh daras tuh bang, ilmu gaib tuh datang. Daras, karena gurunya tuh adalah orang luar biasa. Tapi kalau orang kada terbuka mengandalkan mata zahir ini nah, terbatas, gurunya pun terbatas. Gurunya pun hendak juga lapah istirahat. Nah, tapi kalau basirah terbuka, masya Allah, itu dapat gudang ya orang tuh. Durian runtuh ya. Nah, tetap. Nah, harbul abdi min maulahu, adapun orang tuh lari daripada Allah Subhanahu wa taala itu karena lari daripada Allah Ta'ala itu karena syahwat bang. Jadi karena keinginan dunia tadi syahwat, dan hawa nafsunya mengikuti terus tuntutan nafsunya nah. Ada pinando bang tadi kan bahwa Allah parak nafsu jadinya ada, jadi kada pinando tadi akhirnya nama umpatnya hawa nafsunya. Adapun orang nang menghadap kepada nafsu dan mengikuti nafsu itu adalah natijah ini artinya natijah hasil daripada hati yang buta. Nah, hati buta dan hasil daripada kebodohan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang dia mencari, sedangkan perkara yang dihadapi tadi, natijah keduniaan itu adalah adna itu ada rendah. Nah, ini menyambat rendah, dunia terendah, nafsu itu rendah. Ini hati kita harus bentengi, harus kita akui bahwa dunia itu rendah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala khairun, lebih baik. Karena kalau dapat Allah Ta'ala, dapat segala-galanya. Kayak itu. Kalau dapat dunia, Allah kada dapat. Apabila kita pinanduk lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia itu akan maumpati aja. Huwa khairun wa asarul fana. Sedangkan orang tadi sakalinya wa asirul fana masih mengutamakan yang fana, yaitu dunia. Sedangkan Allah Ta'ala itu khairun wa abqa. Nah, sudah baik dan kekal. Nah. La baqa'alahu 'alal baqi alladzi la infaqa lahu anhu. Dan dunia itu fana, tidak kekal, dan dia tuh seharusnya paham bahwa Allah Ta'ala itu adalah kada terpisah dengannya. Nah, kalau seandainya orang tersebut basyirahnya terbuka, pasti dia akan mengutamakan adalah al-baqi tadi, yaitu mempelajari ilmu supaya terbuka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fa'ala, kalau seandainya seorang tersebut tahu fadilah, keuntungan bisa kenal Allah Ta'ala, maka dia akan meninggalkan daripada mencari yang fana. Nah, seperti mana yang pernah terjadi di zaman Fir'aun. Jadi Fir'aun ini adalah mengundang para ahli sihir, kurang lebih ahli sihir 200-an orang. Yang ahli-ahli, ujar orang ahli sihir, kami siap aja mengalahkan sihirnya Nabi Musa. Jadi ketika di hadapan raja dan para penonton, Nabi Musa dihadirkan, tukang sihir dihadirkan. Tukang sihir ini mengatakan, kami akan melihatkan kesaktian kami. Nah, maka masing-masingnya mengeluarkan daripada tukang sihir ular. Ada yang melempar kayu jadi ular. Ada yang melempar karung isinya ular. Ya namanya sihir ya kalau. Ada yang melempar tali jadi ular. Setelah bertumpuk sudah ular sudah kan. Nah, ujar tukang sihir, hai Musa, mana kesaktian ikan sihir engkau, keluarkan. Nabi Musa melempar kayu, langsung jadi ular. Sabarataan ular tukang sihir itu dimakan oleh ular Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Waktu itu tukang sihir langsung berkata, qalu la nu'siraka ala ma ja'ana minal bainat walladhi fatarna faqdi ma anta qadin innama taqdi hadil hayatid dunya. Mereka berkata, kami aneh ya melihat punya Nabi Musa ini. Ini bukan sihir ini. Ini adalah mukjizat ya tukang sihir. Kami ini hebat, benar sudah tentang sihir menyihir. Kada pernah ular kami dimakan. Ini soalnya dimakan oleh tongkat Nabi Musa, habis sebertaan.
kalau kayak itu ujar tukang sihir, kami ini beriman aja nah lawan Nabi Musa. Wa ulqis saharatus sajidin. Langsung waktu itu tukang sihir nih melihat ularnya dimakan, tunduk langsung sujud. Amun kayak itu kami beriman. Beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu amanna birabbil alamin. Kalau kayak itu kami mengikuti Nabi Musa dan kami akan bertuhan dengan Tuhannya Nabi Musa, Rabbul Alamin. Maka ujar Fir'aun, aku mau undang kalian supaya memenangkan tentang sihir, dan aku janjikan kepada kalian nanti kalau kalian tuh bisa mengalahkan sihirnya Nabi Musa, kamu akan menjadi al-muqarrabin, orang yang parak dengan kerajaannya, akan digaji, kemuliaan akan dikasih, harta akan dikasih, kedudukan akan dikasih. Tapi kata tukang sihir, kami kada terkesan. Apa yang kau jelaskan itu kada terkesan. Karena hati kami ini sudah terpaut, kami sudah dapat hidayah, dan kami sudah dapat petunjuk. Kalau kayak itu, ya Fir'aun, kalian kami bunuh. Kada peduli. Taqdi ma'an taqadin. Tasarah aja. Hendak diapakan kah kami? Hendak disembelih kah? Hendak disalib kah? Hendak digantung kah? Itu ibaratnya seperti inilah diceritakan dalam Al-Quran, bahwa apabila hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada terkesan dengan keadaan dunia walaupun diancam. Nah, begitu juga orang yang sudah paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi diberikan rasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa ini rasa parak benar dengan Allah Ta'ala, bukan lagi parak kada terpisah depan. Rasa sudah dapat, bukan ilmu tuh, rasa sudah, kada peduli. Dunia nih susah payah, sakit, kada peduli. Karena rasa hidup ini adalah nikmat sudah. Jadi perbedaan antara orang mengaji ilmu ketuhanan itu adalah menggunakan akal, ujung-ujungnya panas otak. Tetapi kalau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepahaman tentang ma'rifatullah, itu adalah ketenangan dan kesejahteraan. Hatinya tuh Jadi makanya orang-orang tersebut disebut adalah la tahzan. Kada pernah ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada pernah takut, kada pernah gemetar, kada pernah sedih, kada pernah duka, karena tenang sudah. Allah Ta'ala tuh kada jauh, bukan lagi jauh, kada berjarak lagi sudah. Kada berjarak, kada apa-apa. Kalau kada berjarak tuh yang dilihatnya Allah Ta'ala sebertaan, tetapi bukan mengaku Allah Ta'ala. Sampai dengan dirinya pun kada paham lagi. Itu hanya rasa saja yang dapat tuh. Wallahu khairu wa abqa fahaulai intisarat qulubuhum wa syahadu mahbubuhum fakana minhum makana. Jadi orang-orang yang tadi yang sudah dapatkan rasa seperti mana tukang sihirnya Fir'aun tadi, mereka tuh hatinya tuh langsung bercahaya, maksudnya dapat hidayah, petunjuk, dirasai gitu dirasai. Maksud mereka tujuan di dunia itu apa? Sampai maksud tujuannya tuh mereka musyahadah, menyaksikan mahbubahum, yang mereka tuju, yang dicintai itu paham sudah. Fakana minhum makana, akhirnya mereka adalah seperti itu, yaitu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ujah pengarang kitab ini, kesimpulannya kurang lebih
bahwa kita tuh memang mengaji ilmu nih sampai terbuka mata hati. Amun kada terbuka kayak itu tuh Bang. Walaupun ilmunya dapat, pahamnya dapat, tapi kada terbuka mata hati. Kayak itu tuh Bang. Tetapi kalau kita nih nah mengaji harus mengaji, kita dapat aja kan? Dapat aja. Nah ini nih apabila dapat ini nih ilmu terbuka hati nih, surga itu sudah, surga sudah. Tetapi ibaratnya kada sama dan kada kau cepat karena kita nih jalan ngarannya jalan salik, bukan jalan jajab. Kalau jalan jajab ini tanpa melewati perjuangan dan kesusahan payah yang banyak. Nah kalau jajab tuh kayak itu. Kalau kita salik nih bagi kimit, amalan, baca macam-macamnya dibaca dulu kesana kemari. Tapi ibaratnya yang dahulu tuh husnujun dulu, husnujun Allah Taala, bahwa Allah Taala akan memberikan nikmat gitu. Nah, mudah-mudahan ya Allah, kita nih ibaratnya berminat aja, berniat aja, berajam aja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabulkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma faqihna fid din wa 'allim wahdina ila as-sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.